Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma, NIM 2210417645. Di video ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari Bapak Adi Mursalin, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama, soal bagian A berkenaan dengan tugas sehari-hari di kelas. A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku e-marketing? Jika Anda tidak mempunyai buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Jawaban saya, ya, saya sudah mempunyai buku manajemen pemasaran. Saya wajib mempunyai buku e-marketing karena di dalam buku tersebut terdapat materi yang diajarkan oleh Bapak Adi Mursalin. B. Apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran adalah agar mengetahui apa itu manajemen pemasaran dan apa saja yang terdapat di dalam mata kuliah manajemen pemasaran. C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Saya menghadiri mata kuliah manajemen pemasaran sebanyak 6 kali pertemuan karena agar tidak ketinggalan materi dan dapat memenuhi syarat perkuliahan. D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawaban saya, bisa dibilang saya aktif dibuktikan dengan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak di kelas. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Saya sudah mengerjakan 3 tugas dalam bentuk video record. Yang pertama, materi bab 1, yang kedua, tentang jawaban dari materi bab 1, dan yang ketiga, tentang Affilio. F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Ya, saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas yang diberikan di Classroom tentang bacaan bab 1 dan tentang Affilio, serta absensi saat belajar daring atau offline. Saya menyerahkan tugas tanggal 28 April dan tugas saya belum dinilai. Soal bagian B berkenaan dengan affiliate marketing, Affilio. A. Apa itu Affilio Marketplace? Jelaskan. Affilio adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan 2 pemasaran, yakni digital marketing dan network marketing. Affilio juga berisikan produk umum yang sering teman-teman lihat di marketplace seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Selanjutnya soal bagian B. Dari mana Anda mengetahui Affilio Marketplace tersebut? Jawaban saya dari dosen mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. C. Apakah Anda mendaftar di Affilio Marketplace dan apa web replika Anda? Ya, saya mendaftar di Affilio Marketplace dengan nomor web https://www.tokoaffilio.com/Salma2. D. Apakah Anda merasa tertarik ikut Affilio tersebut atau terpaksa daftar Affilio? Jelaskan jawaban Anda. Ya, saya merasa tertarik karena dapat mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jelaskan bagaimana cara kerja Affilio tersebut. Jawabannya, kita hanya perlu share link, tidak perlu stok barang, tidak perlu mengurus pengiriman barang, dan tidak perlu mengurus pembayaran. F. Ada berapa marketing plan di Affilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Affilio tersebut. Jawabannya, setiap afiliator mempunyai link unik afiliasi masing-masing. Sebarkan link tersebut ke banyak orang. Setiap orang yang download dan daftar Affilio melalui link kamu, mereka akan terdaftar menjadi afiliator grup kamu. G. Jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam Affilio tersebut. Cara menghitung komisi untuk afiliator adalah setiap produk mempunyai nilai Affilio margin atau AM untuk bagi hasil afiliator. Cara menghitung komisi AM
dikali 100% bagi hasilnya orang yang kamu ajak berbelanja atau berjualan apapun produknya. Kamu akan mendapatkan komisi 10% dari total AM atau affiliate margin. Semakin banyak mengajak orang, semakin banyak potensi komisi yang kamu dapatkan. Posting foto Anda. I'm ready affiliate. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Jawaban saya, makna foto I'm ready affiliate tersebut adalah bahwa saya siap untuk menggunakan aplikasi affiliate. Soal bagian C berkenaan dengan teori-teori di e-book manajemen pemasaran. A. Silahkan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan bab 4 tersebut. Yang pertama, topik bab 2, perkembangan pemasaran di abad 21. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama, dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Produk massal ini penting untuk pengurangan biaya dan memuaskan basis konsumen yang besar. Seiring dengan peningkatan produksi, perusahaan berkembang ke pasar baru di seluruh wilayah geografis. Perekonomian lama memiliki hierarki organisasi di mana manajemen puncak memberikan instruksi yang dijalankan oleh manajer menengah ke atas para pekerja. Sebaliknya, ekonomi baru telah melihat daya beli sepanjang waktu berkat revolusi digital. Konsumen memiliki akses ke semua jenis informasi untuk produk dan layanan. Topik bab 3, perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran melibatkan pembuatan peta jalan untuk memberitahu bagaimana menjual produk atau layanan. Dengan yang pertama, mulailah dengan analisis situasi. Perlu dengan tepat menentukan di mana posisi basis bisnis saat ini. Kedua, tentukan pelanggan ideal. Setelah memiliki gambaran konsumen yang ideal, tentukan bagaimana produk dapat memenuhi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan. Keempat, pilihlah pemasaran. Setelah mengenal pelanggan dan apa yang diinginkan, tentukan metode pemasaran dan pilih periklanan. Tetapkan juga frekuensi iklan, bisa berupa panggilan, telepon, teks, email, penjualan, atau surat pos. Kelima, dana anggaran. Semuanya membutuhkan uang. Tetapkan anggaran untuk memulai setiap strategi. Pantau hasilnya untuk menentukan strategi mana yang paling efektif. Topik bab 4, sistem informasi pemasaran. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi pemasaran beroperasi, silakan melalui proses berurutannya yang diberikan. Marketing Information System Process, establish suitable marketing metrics, collect relevant data from internal dan external source, plot and on graph to visuals changing trend, communicate the information to relevant department, decide best possible course of action. Karena setiap informasi melibatkan beberapa biaya peluang serta biaya nyata, penting untuk secara bijak memilih subjek atau bidang yang memerlukan penerapan sistem informasi pemasaran dan memutuskan metrik yang sesuai. Berikutnya adalah pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan metrik yang dipilih dari berbagai sumber internal. Di antaranya pembukuan akun, catatan penjualan, laporan penjualan, dan analitik. Dan sumber eksternal di antaranya survei pelanggan, metrik ekonomi atau keuangan, wawasan media sosial, dan hasil pesaing. B.
Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran, marketing manajemen, merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Konsep pemasaran adalah konsep yang berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. C. Bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Dengan cara menghubungkan sebuah brand dengan calon konsumen dan agar bisa terhubung dengan baik, tentunya di dalam marketing harus terdapat proses identifikasi seperti kebutuhan calon pelanggan serta bagaimana kebutuhan pelanggan tersebut. D. Apakah ada perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Iya, ada beberapa perbedaan, yaitu konsep produk bertujuan untuk menyediakan produk yang kaya kualitas dengan fitur inovatif dan kinerja yang luar biasa kepada pelanggan. Sedangkan konsep produksi bertujuan untuk mencapai skala ekonomi melalui produksi massal dan meningkatkan rantai pasokan. Kemudian, konsep penjualan menekankan pada kebutuhan penjual dan maka dari itu penjual harus menguasai pasar. Yang terakhir, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik. Soal bagian D berkenaan dengan video manajemen pemasaran. A. Silahkan buka link YouTube dan dibuka link videonya dan ditonton dan dijelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut. Judul video adalah Mata Kuliah Manajemen Pemasaran FEB. Pembicaranya adalah Bapak Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Manfaat yang diperoleh adalah mengetahui pengertian dari manajemen pemasaran, sejarah munculnya manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun perusahaan ataupun dalam bisnis. Posisi manajemen pemasaran di antaranya ilmu-ilmu yang lain. Proses manajemen pemasaran yang ada di perusahaan. Dengan manajemen pemasaran, maka perusahaan menghasilkan produk. Produknya bisa jadi dalam bentuk barang atau jasa. Karena dengan mempelajari manajemen pemasaran, maka perusahaan mampu melampaui kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul diperlukan oleh konsumen. Harapannya, dengan memahami konsumen, perusahaan bisa menghasilkan produk yang betul-betul dibutuhkan. Manajemen pemasaran adalah urat nadi dari perusahaan. Ini sangat diperlukan supaya perusahaan bisa berkembang melewati masa-masa pertumbuhan maupun masa-masa keberlanjutan bisnisnya. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.